yang akan diberikan kepada pembelinya. Aksi WS, pedagang bakso cuanki keliling yang meludahi dagangannya, terekam kamera pemantau. Perbuatan rumah ini disedari majikannya yang hanya mahu dikenali sebagai Lo. Sebagai penglaris, ya, nanti kita lihat video-videonya. Oke? Check it out. Kembali lagi di Fuadbah TV. Pastinya udah pada kangen kan? Akhir-akhir ini kita dengar dan viral tukang bakso yang meludahi jualannya atau mangkuk yang akan diberikan kepada pembelinya. Aksi WS, pedagang bakso cuanki keliling yang meludahi dagangannya, terekam kamera pemantau di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Kenapa ya bisa gitu ya? Tapi dari berbagai artikel yang sudah tersebar di media online, salah satunya di Warta Kota, diketahui pengakuan tukang bakso cuanki meludahi mangkuk itu diajari guru spiritual agar dagangannya laris. Meludahi baksonya yang dijualnya itu dengan maksud agar itu laris. Cara menjijikan itu ia dapatkan dari seorang guru spiritual atau dukun berinisial J di Singaparna, Garut, Jawa Barat. Dalam ajarannya, J menyuruh WS mengikuti cara menjijikan tersebut jika ingin dagangannya laris. Saya berminta maaf sebesar-besarnya kepada ibu yang saya udah udahin gitu Pak. Nyesel banget Pak, saya janji Pak, saya gak bakal ngulangin lagi Pak. Ini berita sebenarnya memprihatinkan ya. Di situasi pandemi corona, belum tahu kapan berakhirnya, ekonomi juga sedang terpuruk, kemudian juga para pengusaha ada sebagian yang gulung tikar, ada sebagian yang juga mem-PHK pegawainya atau karyawannya, kebingungan mencari bagaimana pemasukan atau keuntungan. Di sisi lain ternyata ada mamang penjual cuanki melakukan hal yang di luar nalar, ritual meludahi mangkuk agar si pelanggan itu nambah terus gitu ya. Ini sangat disayangkan. Otomatis akan membuat citra para penjual cuanki atau penjual bakso juga ikut terdampak. Tadi kan kita lihat pakai jampe-jampe ya dengan tujuan biar penglaris katanya kan. Padahal sesungguhnya Islam sudah mengatur itu semua. Bahkan Rasul sudah mengingatkan, memperingatkan bagi siapapun yang mau berjualan, mau menjadi pedagang, maka harus mengetahui hukumnya, maka harus mengetahui ilmunya. Rezeki sedikit gak masalah, yang penting berkah insya Allah. Kenapa? Karena dari keberkahan itu yang sesungguhnya Allah ridho gitu. Ya, bukan dengan cara-cara yang mengikuti langkah-langkah setan. Jangan sembarangan. Karena kalau sembarangan maka efeknya menghalalkan segala cara. Nah, kali ini gua Fuadbah TV akan mengajak teman-teman untuk melihat hal-hal aneh apa yang dilakukan terhadap jualannya sebagai penglaris ya. Nanti kita lihat video-videonya. Oke? Check it out. Oke guys, kita mulai dari video yang pertama. Kita akan melihat fenomena seorang penjual melakukan sesuatu yang gak pantas, gak baik terhadap dagangannya. Tujuannya sebagai penglaris ya. Ini ada seorang penjual durian. Oh, dia lagi ngepakin duren ya. Ngepakin durian. Dikemas ya, dia kemas. Oke, dibungkus guys. Habis diludahi tadi ya, kita lihat ya, dibungkus guys. Oke. Santai banget ya abangnya. Iya. Dirapihin dulu itu plastiknya guys. Ini di mana ini? Iya, abang sampingnya santai guys. Bro, yang ini udah belum bro? Oke. Aksi curang dan menjijikan diperagakan seorang pedagang durian kupas. Dia meludahi dagangannya agar terlihat segar dan mengkilat. Oh gitu. Masa sih biar segar dan mengkilat?
segar dan mengkilat. Setahu saya kalau segar dan mengkilat itu masuk ke ini ya, tukang cuci mobil dan motor ya. Disetim ya. Mengkilat dan segar ya. Tapi ini diludahin ya. Oke, kita lihat lagi. Dari beberapa situs, kejadian itu terekam di Malaysia pada tahun 2016 silam. 2016 silam, namun belum dikonfirmasi kebenarannya. Dan kalau nggak salah, ini akhirnya ke gap nih, langsung digerebek guys. Kita lihat. Dilabrak nih guys tempat jualannya ya. Dari logatnya sih kayaknya dari Malaysia sih. Ini abang-abangnya nih. Oke, ini bukan bertujuan untuk menyamaratakan, menuduh atau menjelekkan para pedagang durian, enggak. Ini juga ternyata di 2016 silam di Malaysia ya, dari berita yang sudah dilihat itu terjadi hal yang sama. Ini penjual telur gulung nih ya. Penjual telur gulung katanya. Oh, dia sambil mojok gitu ya jualannya ya. Oh, lihat kanan kiri. Jadi memang lihat kondisi ya, kondisional ya. Telur gulung. Digoreng dulu mang, biar anget katanya. Kameranya tersembunyi kayaknya. Motor lewat. Oh, dia ragu nih guys. Oh, diaduk dulu, adonannya diaduk. Ngantuk guys mamangnya. Oke. Lewat lagi si ibu-ibu sambil lihat situasi si mamang, tak ada yang lihat enggak gitu kan. Oke. Jadi memang mungkin ini lihat lagi pusing ya, pijat-pijat kepala dikit. Ngantuk nih kayaknya si mamang nih. Guys, kayaknya masih satu guru satu ilmu guys, sama yang mamang cuan kita di tekniknya. Oke. Jangan atuh mang. Ini bukan berarti semua pedagang penjual telur gulung melakukan ini semua. Enggak. Saya nggak menyatakan itu. Tapi ini adalah oknum. Dari kita sebagai konsumen harus hati-hati ya, termasuk anak-anak kita harus jaga juga sekarang. Kemudian juga untuk para pedagang penjual makanan apapun ya, sadarilah bahwa mencari rezeki memang susah ya, namanya usaha ikhtiar ya. Tapi kaidahnya rezeki sedikit pun asal berkah ya. Jangan lakukan sesuatu yang sesungguhnya itu tuh merugikan diri kita sendiri ya, bahkan merugikan orang lain. Apalagi lagi wabah corona kayak gini ya, khawatir nanti dikira menyebarkan virus corona guys. Kasihan. Kayak yang pertama tuh si mamang cuanke kayaknya dikira mau menyebarkan virus corona, sampai dites ya, rapid test ternyata negatif. Ternyata setelah ditanya lagi tujuannya apa, tujuannya teh buat penglaris guys. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah jaga kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari hal-hal semacam ini ya. Jangan lakukan ini, jangan ikuti langkah-langkah setan ya, yang mau jual apapun, mau dagangan apapun, mengharap ridho dari Allah, mengharap rezeki semua dari Allah. Karena rezeki itu salah satu hal yang sudah dicatat jauh sebelum kita ada, itu sudah dicatat oleh Allah. Kamu nanti akan mendapatkan rezeki di sini sekian. Bahkan sebelum kita mati, kalau memang rezeki itu belum sampai sama kita, maka kita tidak akan mati. Contohnya gini,
Ada cerita seorang ayah yang sudah dirawat dan kritis di rumah sakit, ya. Ada anaknya yang menemani di sampingnya. Si ayah ini ngomong ke anaknya, gitu, "Nak, bapak haus," katanya. "Bapak haus, tolong ambilin minum di situ." Kemudian sang anak yang tahu bapaknya sedang sakit, ya, menemani juga, merawat juga, maka anaknya ngambil minum. "Nih Pak, minum." "Ya, diminumlah, makasih." Nah, ya. Setelah minum itu, sang bapak meninggal menghembuskan nafas terakhir. Maka rezeki terakhir yang terakhir nih dari bapak ini adalah seteguk air yang dikasih oleh anaknya. Maka kalau memang seteguk air ini adalah rezeki si bapak, ya, maka sebelum rezeki ini sampai kepada tenggorokannya, masuk ke dalam lambungnya, maka nyawa itu belum akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itulah Allah sudah menentukan rezeki setiap hambanya. Jadi jangan pernah takut. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang terbaik, ya, yang berkah, ya, yang halal, yang thayyib, yang baik. Jangan turuti langkah-langkah setan yang jelas nantinya akan merugikan diri kita dan orang lain, ya. Dan itu juga bagian dari syirik, ya, mengharap sesuatu yang bukan dari Allah tapi dari ludah yang dijampe-jampe. Berjalan macam mana dah air? Tak nak dah kuliah itu berjalan. Soya tengok. Apa di mana nih? Peniaga soya ni telah meludah dalam air bungkusan dia. Dia berniaga di kawasan Bangi. Oh, ini soya ya? Pedagang soya itu kacang ya? Setiap air bungkusan tahu dia, air soyanya dia meludah ke dalam air itu. Kacang sari kedelai apa ya? Soya tuh. Dia meludah nih, direkam. Dia telah meludah dalam setiap air plastik yang dibungkus. Dia telah berdekatan dengan Maybank Bangi. Berdepan dengan Shell. Oh, ini lokasinya ya. Ini terjadi di Malaysia juga kayaknya. Dia meludahi di setiap plastik bungkusan soya yang dia buat. Ya, dia jualan di pinggir jalan. Cuba tengok gelagat orang yang bungkus air soya ni, eh. Memang dia meludah dalam setiap plastik yang dibungkus. Kalau tadi yang durian itu diludahi katanya biar mengkilap, biar segar, guys. Kalau soya apanya yang segar, guys? Kasih es baru segar ya, guys. Nih. Iya, oke. Sabar. Allah. Ya, ini nanti akan merugikan si penjual dan juga pembeli. Kepercayaan itu hilang, ya. Akhirnya malah dicap buruk. Ya, jangan cuba perhatikan betul-betul. Kalau tidak letak air gula mungkin dia kayak di Malaysia lagi nih kayaknya nih. Ya. Cuba perhatikan betul-betul, dia letak air gula, dia mencedok air soya di belakang, tong. Dia ngambil air soya di belakang. Sebelum dia mengikat air, dia akan meludah ke dalam plastik itu. Sebelum dia mengikat plastik air, dia akan meludah. Dia nampak katanya. Oh, oke, perguruannya sama. Tekniknya meludah terus. Apa yang akan kami paparkan ini pasti membuat majikan lebih berhati-hati dalam mengambil pembantu rumah asing. Visual ini berjaya dirakam kamera litar tertutup yang dipasang tuan rumah. Kerana marahkan majikannya, pembantu rumah warga Filipina ini dikatakan bertindak meludah ke dalam masakan disediakannya untuk keluarga itu. Perbuatan pembantu rumah ini disedari majikannya yang hanya mahu dikenali sebagai Lo. Lo berkata pembantu rumahnya memberi alasan makanan itu akan membuatkan keluarga terbabit lebih mesra dengan dirinya. Lo mendakwa tindakan pembantu rumahnya itu mengakibatkan isteri dan anaknya sakit. Oke, jadi ada seorang pembantu rumah tangga di Filipina, kalau nggak salah ya tadi, di Filipina, dia meludahi masakan yang dia buat untuk satu keluarga di rumah itu, ya. Tujuannya biar apa? Biar mesra, gitu. Biar keluarga itu tuh suka sama si pembantu ini. Caranya diludahi. Jangan-jangan istriku meludahi masakannya karena aku semakin cinta sama dia. Ada juga ya, selain pedagang ternyata, mohon maaf, oknum pembantu itu melakukan itu ya di Filipina atau mana tadi. Ternyata malah membuat sakitnya. Videonya kayaknya lama sih, udah berapa
tahun yang lalu. Ternyata efeknya bukan membuat semakin sayang dan suka sama pembantu, malah bikin sakit guys. Tolong jangan lakukan ini ya. Dan video ini oknum yang melakukannya, bahwa dia menghalalkan cara masakannya itu dia nggak pede kayaknya dengan masakannya. Seorang pembantu rumah tangga itu kan bisa dilihat dari sikap dia, gitu kan, keseharian dia melayani, kemudian masakannya. Sebenarnya itu aja udah cukup gitu loh. Jangan sampai ketika tidak membuat pede melakukan hal-hal semacam ini ya, nggak baik ya, justru menjadi sakit seluruh keluarga di rumah itu ya. Oke, sekarang kita lihat video yang terakhir ya. Cara apa lagi yang dilakukan agar dagangannya laris ya? Pakai penglaris, diludahi, apa gantung jimat? Kita lihat. Oh, ini nih. Wah, anak-anak udah ngeliatin nih guys. Nice. Cepat kilat ya. Ini kayaknya penjual rujak goyang dangdut. Kayaknya dia lulusan sekolah Konoha kayaknya ya. Ini cepet banget kayaknya. Motong buahnya kan kayak ninja ya. Jualan rujak adalah jalan ninjaku. Wah, anak-anaknya rame nih ngeliatin nih. Goyangannya. Wah. Kalau yang ini sih bukan penglaris lagi ya, tapi menikmati usahanya, dagangannya, menikmati cara mengolahnya. Banyak menebar senyum, kemudian happy ya, seru ya, anak-anak kecil juga seneng ini tuh, liatin tuh. Kalau ini sih penglarisnya dia bersyukur, happy, sumringah, seneng ya. Dia enjoy dengan usaha dagangannya dia ya. Rujak segar tuh kan. Kita juga yang lihat, emang saya mau beli nih, goyang dulu. Oke, kita goyang sama-sama kan asik ya, sambil olahraga ya. Kalau ini sih gue setuju banget ya, bagaimana dia menikmati usahanya, dagangannya, dan banyak bersyukur, banyak senyum, sumringah, maka si pembeli akan datang dengan sendirinya.